lain. Nah, apakah orang-orang yang mendengarkan mimpi Anda, tanpa kesulitan mendapat gambaran yang jelas tentang mimpi tersebut? Jadi kalau saudara bicara tentang mimpimu, orang itu sampai gini, wah orang ini bersyukur ya, arah hidupnya jelas begitu. Atau kalau ketika saudara cerita mimpimu, orang gini, orang ini jelas ini ya. Gak punya arah hidup ini rasanya. Ngomong jadi satu hal, gak ada kaitannya. Saya pernah tanya orang, saudara. Orang itu semangat cerita tidak punya mimpi. Jadi sekitar saya tanya, bagaimana planningnya nanti umur 35, umur 45, umur 50. Wah, terus dia cerita. Wah, ceritanya semangat. Wah, cerita ini itu. Saya tuh bingung. Ini kaitan ini sama ini apa? Kaitan ini sama ini apa? Ternyata setelah saya desak terus, dia bilang gini, ya karena ditanya ya saya jawab. Jadi belum digumulkan secara serius. Nah, bukan itu maksud saya. Saudara sudah menggumulkan, orang lain kalau mendengarkan mimpimu, orang lain itu langsung dapat gambaran yang jelas. Oh, ini orang ini jadi ini. Saya ingat pada waktu saya masih kuliah, dosen-dosen saya mengatakan begini, kamu kalau mau jadi misionaris keliru. Tuhan panggil kamu tuh jadi pengajar. Saya bingung, mengapa? Saya dulu mau jadi misionaris, mau di pedalaman begitu loh saudara. Mau melayani orang-orang yang di suku Terabekan begitu. Tapi orang lain mengatakan, keliru, kamu cocoknya jadi pengajar. Saya gumulkan terus dan sekarang saya mengiyakan, memang panggilan saya lebih ke arah pengajaran, bukan jadi misionaris. Orang lain dapat gambaran jelas dari saya. Berikutnya, apakah Anda mampu memilah-milah apa yang penting dan tidak penting dalam pekerjaan Anda berdasarkan kejelasan mimpi tersebut? Bisa tidak kita milah, ini penting, ini tidak penting, ini penting, harus didahulukan, ini tidak penting. Kalau saudara belum bisa, semuanya penting, maka saudara belum punya mimpi yang jelas. Dan saya kasih contoh satu orang yang bernama Mike Hyatt. Mike Hyatt ini adalah CEO dari Nelson Publishers. Kalau saudara suka membaca buku, saudara pasti tahu ada penerbit terkenal di Amerika yang bernama Thomas Nelson Publishers. Nah, dia pada waktu itu belum menjadi CEO keseluruhan, dia memimpin satu divisi. Divisinya dia itu paling rugi, paling bangkrut, paling jelek kinerjanya. Kemudian ketika CEO-nya sudah tidak menjabat lagi, dia ditawarkan posisi itu. Pada waktu dia ditawarkan itu tantangan besar, ngurusin divisi aja gagal kok. Apalagi ngurusi semuanya. Tapi akhirnya dia punya satu poin di dalam kepemimpinannya. Dia membuat visinya jelas. Dan ini saya akan tampilkan untuk saudara. Visinya apa? Nelson Books itu akan menjadi yang paling besar di dunia, yang paling dihormati, yang menyediakan buku-buku inspirasional. Nah, ini kan masih teoritis kan, masih abstrak kan. Yang paling besar itu seperti apa? Kemudian dia jelaskan. Misalnya, saya tidak akan bacakan semuanya. Misalnya begini, di dalam 1 tahun, nomor 3, saudara bisa lihat, kami menerbitkan 60 judul baru. Kemudian yang nomor 6, saudara lihat, kami akan memiliki paling tidak menempatkan paling sedikit 4 buku setiap tahun di dalam daftar New York Times bestseller. Ini jelas, jadi berapa yang mau diraih? Kalau tidak ada kejelasan, sulit untuk mencapai bagian kita. Nah, sekarang ujian ketiga, ujian realitas. Mimpi besar itu adalah tentang kesadaran dan pengubahan fakta. Jadi saudara sadar, saudara ada di mana, itu penting. Saudara sadar ada di mana. Tapi sadar saja tidak akan membuat saudara lebih baik. Sadar harus diubah faktanya. Kalau sadar kemudian saudara mengatakan ini sudah cukup baik kok, ya saudara tidak akan lebih baik. Nah, sadar mengubah fakta sehingga memunculkan peluang saudara itu bisa meraihnya, dan ini ada kata kuncinya, terkait dengan faktor-faktor dalam kendali Anda. Jadi terkait dengan faktor-faktor di dalam kendali Anda. Kalau ada banyak faktor tidak di dalam kendali Anda, maka mimpi saudara bukan mimpi yang layak untuk dikejar. Ada beberapa pertanyaan saudara perlu pikirkan. Apakah Anda mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk meraih mimpi Anda? Tahu enggak hal-hal apa yang diperlukan? Kalau enggak punya, cepat-cepat bangun dulu, jangan mimpi. Bangun, tuliskan, setelah jelas baru tidur lagi, mimpi lagi begitu. Kedua, apakah hal-hal tersebut sebagian besar berada dalam kendali Anda untuk melakukan atau paling tidak mengupayakannya? Kalau saudara itu bermimpi begini, apa mimpimu? Saya bermimpi menjadi orang yang paling kaya sesudah dunia mengalami krisis finansial secara global. Itu bukan mimpi yang baik. Mengapa bukan mimpi yang baik? Saudara tidak punya kontrol untuk membuat semua negara mengalami krisis. Kecuali kalau saudara punya potensi membuat semua negara punya krisis, akhirnya saudara memanfaatkan situasi itu, berarti itu mimpi.
Tapi kalau saudara, orang Jawa bilang itu jagakno gitu loh. Berharap, oh nanti kalau terjadi ini, aku akan begini. Lah itu kan berada di luar kontrolmu. Jadi tidak bisa begitu. Misalnya begini, saya bermimpi jadi pedagang beras yang paling laris pada saat Indonesia mengalami kelaparan yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Nah ini tidak bisa. Ini bukan mimpi. Karena apa? Karena situasi semua kelaparan begitu hebat itu di luar kontrol kita untuk melakukannya. Jadi jangan sampai mengharapkan hal-hal yang di luar kontrol kita. Terus, apakah Anda benar-benar menyadari proses panjang dan pelik yang terlibat dalam realisasi itu? Saudara sadar nggak? Prosesnya itu pelik gitu. Jangan cuma mimpi begitu kan. Kalau cuma bisanya mimpi saja, saudara tidak akan bisa mencapai mimpi itu. Saya suatu ketika ditanya, liburan mau kemana? Wah, kemudian saya jawab gini, wah saya sudah liburan, mau kemana? Oh saya pagi itu ke Singapura, saya makan pagi di sana, sarapan. Terus siangnya saya langsung ke Malaysia. Wah gitu, iya. Malamnya saya langsung ke Australia. Wah cepet ya. Terus paginya, ya paginya saya bangun. Soalnya cuma mimpi, gak ada hubungannya. Terus, apakah Anda memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut? Punya kapasitas enggak? Apakah Anda lebih berfokus mengembangkan hal-hal yang dapat Anda kendalikan daripada hal-hal lain yang berada di luar kontrol Anda? Jadi misalnya begini, saudara tahu untuk pergi dari sini ke sana, butuh ini, 10 items. Yang ada di dalam tangan saudara 8, berarti kan ini mimpi yang cukup baik. Ada 10 yang diperlukan, 8 di dalam kontrol saudara. Tapi kalau saudara masih bingung yang 2, nanti kalau terjadi ini bagaimana ya? Nanti kalau yang itu terjadi bagaimana ya? Berarti saudara bukan pemimpi yang baik. Pemimpi yang baik begini, 2 itu di luar kontrol saya tidak masalah. 8 di dalam kontrol saya dan oleh pertolongan Tuhan saya akan mengembangkan diri di 8 ini dan let's see what will happen. Gitu. Tapi kalau saudara di antara 10 item cuma punya 2, terus mengatakan let's see what will happen. Dengan iman kita akan lihat, itu bukan iman. Karena seringkali iman, nekat, dan gila itu bedanya tipis gitu. Ya jelas ya. Berikutnya, apakah Anda mau mengubah rutinitas hidup untuk memperbesar peluang keberhasilan Anda? Kita harus mengubah rutinitas kita supaya kita lebih berhasil. Kalau saudara tidak mau mengubah rutinitas, saudara tidak akan bisa mencapai mimpimu. Karena kita harus tahu strateginya. Terakhir, apakah realitas menjadi teman baik yang meluruskan dan memperjelas mimpi Anda? Saya akan langsung berikan 2 contoh. 1 kalimat dari orang terkenal, Ralph Waldo Emerson, dan 1 video dari American Idol. Emerson mengatakan begini, shallow men believe in luck, strong men believe in cause and effect. Artinya, orang-orang yang dangkal, orang-orang yang berpikiran sempit, itu akan mengandalkan keberuntungan. Tetapi kalau orang yang kuat, dia percaya pada sebab akibat. Harus ada usaha, harus ada upaya. Kalau begini, menghasilkan begini. Jangan sampai saudara itu selalu berada begini. Ada keberuntungan. Saya yakin keberhasilan kita ada keberuntungannya. Itu anugerah Tuhan untuk kita. Tapi kalau keberhasilan kita 10.9 keberuntungan, itu bukan keberhasilan. Bukan keberhasilan. Nah mari kita lihat video. Banyak orang kan berkata, kita mimpi apa pasti bisa meraihnya. Dan orangnya yakin, katanya kan, kalau engkau yakin tanpa ragu, engkau pasti bisa. Nah saya tunjukkan 1 orang yang gagal. It had been a mixed morning, but James Lewis was hoping to keep things moving in the right direction. I'm 22 years old, and I'm a tour guide here in the city of brotherly love. My favorite part about being a tour guide is interacting with the people. All right, let's go, folks. Jadi dia merasa I was panggilannya really itu encouraged to menghibur come orang lain. down and audition by my coworkers. So Ya, it's dia thanks to didorong them that teman-teman I'm here. sekantornya untuk ikut I think the audisinya. judges will think that my voice is unique. Dia and yakin suaranya bringing unik kan. something new and something different. Ah. Kind of sounds like maybe Paul Robeson or Dia maybe kan Eddie membandingkan Vedder diri from suaranya Pearl kayak Jam. orang-orang My itu. specialty is anything that's low. Dan Are you mari kita excited to lihat be here? suaranya. Yes, I am. How can I not be? And can you sing? Yes, I can. And what are you going to sing today? I'm going to sing Go Down Moses. Oh, okay. Whenever you're ready. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard, they Unitnya could bener not ya, unitnya bener. stand.
Let my people go. Go down, Moses, down Egypt lane, and say, Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Orangnya bingung loh. Jurinya tertawa aja dia bingung. Coba lihat pertanyaannya dia. I'm sorry, James. Would you like me to sing something else? No. or- Loh ya kan nawarkan no? Mau nyanyi lagi gitu kan. Having a good day today. Ready? James. Someday morning, when this life is over, I'll fly away. Okay. James, seriously? This is not your thing, dog. Singing, this is not your thing, man. Trust me, man. Trust me, man. We wouldn't lead you down the wrong alley, man. It's Idol's doing your favor, dog. It's not And your. it's forgive not us your for luck, laughing. man. Yeah, please forgive us for that, man. Okay. Nah, lihat Thanks for coming responnya out, dia dog. setelah Thanks for ditolak coming ya. out. Take care of Kalimatnya yourself, kan baby. sudah paling jelas kan. Ini responnya dia. As the judges compose themselves and James plans his next move, Now, I'm gonna come try it out again next year, and I'll have more contemporary songs. I won't do any like older Christian songs. we're going to take another break. Saudara cek nama orang ini tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya cek lagi. 15 tahun yang akan datang coba cek lagi. Tetap tidak akan jadi idol dia. Ngerti maksudnya? Harus realistis. Jadi omong kosong kalau motivator bisnis mengatakan pokoknya kita mau mimpi apa pasti akan jadi omong kosong. Karena Tuhan memberi kita kapasitas. Ujian realitas adalah ujian yang baik untuk menguji mimpi kita. Berikutnya adalah ujian hasrat. Waktu saya semakin habis saya akan coba cepat. Hasrat, passion kita itu menjadi titik tolak awal, menjadi penyemangat dan menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan meraih mimpi yang panjang dan rumit. Ada beberapa pertanyaan yang saudara perlu renungkan. 1. Apakah Anda benar-benar menyukai apa yang Anda sedang atau akan lakukan? 2. Apakah perasaan, intuisi, intelek Anda turut terikat dengan hal tersebut? Kalau saudara menyukai sesuatu, perasaanmu ada di sana, intuisimu ada di sana, intelekmu ada di sana. Kalau saudara cinta seseorang kan semuanya mikirkannya dia terus kan ya. Jadi selalu kalau makan ikan ingatnya dia, waktu lihat bandeng gitu kan ingat dia gitu kan. Karena amisnya sama, gitu kan. Lihat kambing juga, waduh, ingat dulu bermesraan naik kambing berdua, gitu kan. Kambing apa itu dinaiki berdua. Terus ketiga, apakah Anda secara cukup konsisten bersemangat? Ada up and downs, tapi kalau banyak downs-nya, berarti itu bukan mimpimu. Semua orang yang bermimpi pernah up and downs, tapi dia akan melihat pola yang konsisten. Apakah saudara konsisten bersemangat? Kemudian keempat, apakah Anda menjadikan kebahagiaan sebagai kunci kesuksesan dan bukan sebaliknya? Kesuksesan kunci kebahagiaan atau kebahagiaan kunci kesuksesan? Harusnya orang yang punya hasrat ya, punya mimpi yang besar, dia bilang begini, aku ini bahagia melakukan ini dan itulah kunci kesuksesannya. Karena dia menyukai what he is doing, maka dia akan achieve his goal. Jadi jangan gini, when I achieve my goal, I will be happy. No, you can be happy now when you are doing the thing that you love. Itu mimpi, Tuhan bisa arahkan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang lain turut terbakar dan mengakui semangat Anda yang tulus dan menyala-nyala? Saya pernah punya teman, sampai sekarang juga teman baik, itu sukanya misi, pekabaran Injil. Tiap kali bicara dengan dia itu, waduh, saya terlalu merasa bersalah, terlalu sedikit orang yang saya injili. Tiap kali ketemu orang ini, karena tiap kali diajak ngomong apapun ya, selalu itu bicaranya misi terus begitu. Nah itu orang yang sudah tahu mimpinya. Kalau saudara taunya cuma makan itu bahaya. Orang itu kelihatan dunianya kok, dari apa? Kalau ditanya petunjuknya, wah, kalau ke rumahmu tuh lewat mana? Wah itu kalau dokter biasanya begini. Lurus kan ada klinik itu. Nah, terus ke kanan lagi kan ada apotek itu. Nah, terus langsung aja itu. Nanti kiri, nah itu rumahnya di sana. Nah, itu kalau dokter.
Kalau pengusaha kan enggak. Mau ke rumahmu lewat mana? Kamu tahu bank ini, tahu. Nah lurus terus, nanti kan kamu ketemu notaris itu. Nah ya kamu kiri, nah itu nanti ada bank lain, nah kamu belok kanan. Itu berarti rumahku. Nah ini pengusaha berarti. Kalau saudara tanya, rumahmu di mana? Kamu tahu, warung sate itu, pojokan, tahu. Nah kamu belok kiri terus kanan ketemu orang yang jual nasi goreng toh, ya gitu. Terus nanti ke kanan lagi, nah kamu nanti ketemu orang yang jual bakso di sana. Nah sebelah kiri, nah ini pasti orangnya anggota Satpol PP. Karena dia hafal jualan-jualan mana yang dia sering kacau. Nah, apakah Anda rela? Apakah Anda memiliki semangat internal yang terwujud dalam ketekunan dan fokus? Ada beberapa orang kan kalau ngomong enggak berapi-api kan. Ada beberapa itu kalau cerita mimpinya, aku mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Orang lain itu sampai terbakar begitu kan. Aku juga mau gitu. Tapi ada orang yang enggak bisa bicara dengan berapi-api. Tapi saudara punya kekuatan di dalam. Apa itu? Ketekunan. Saudara tuh tekun gitu, tekun. Nanti kalau diajak ngomong yang melenceng dari yang saudara sukai, saudara tuh jawabnya lama sekali gitu. Nanti kalau ditanya, makanan yang enak di kota ini mana ya? Lama gitu loadingnya. Oh ya, saya tahu setelah 3 menit gitu loh. Tapi begitu ditanya tentang, ini investasi yang paling bagus mana? Oh iya gitu, belum selesai pertanyaannya saudara jawab gitu kan. Nah mungkin saudara tidak berapi-api, tapi orang bisa melihat ketekunan kita, interest kita yang konsisten di sana. Nah apakah Anda rela mengorbankan hal lain yang penting demi mengejar mimpi itu? Hal-hal lain itu juga penting, tapi saudara mau kesampingkan enggak untuk mengejar mimpimu? Ada orang yang enggak mau punya pacar dulu. Wah, walaupun punya pacar kan penting kan? Enggak mau, karena mau mengejar mimpinya dulu. Jadi kejar terus gitu, sampai 60 tahun baru dia berhasil. Pada saat dia 60 tahun itu, harga pacar sudah terlalu mahal. Nah terus berikutnya, apakah kecintaan terhadap mimpi membuat Anda bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat? Jadi kalau saudara suka cinta kepada mimpimu, kerjanya itu lebih baik, lebih cepat. Karena waktu penting untuk kita. Nah saya tunjukkan satu orang yang bernama Bob Taylor. Saudara tidak kenal dia, tapi saudara yang suka musik pasti tahu dia penghasil gitar terkenal yang bernama Taylor Guitar. Saya tunjukkan sekalian. Nah Bob Taylor ini memiliki hasrat yang kuat sejak kecil. Jadi kalau dikasih apapun, hari berikutnya masih rusak. Karena dibuka oleh dia. Jadi dikasih kereta yang bisa jalan, langsung 25 dikasih, 26 rusak semua, dibongkar. Umur 9 tahun dikasih gitar akustik, langsung dibongkar, diubah jadi gitar elektrik tapi gagal. Jadi semua dibuka oleh dia, coba diperbaiki, tidak jadi-jadi. Tapi hasratnya di sana terus. Lulus SMA, dia mau jadi pembuat gitar. Dan dia benar-benar jadi pembuat gitar. Dan dia rugi bertahun-tahun jadi pembuat gitar. Sampai perusahaannya benar-benar rugi, bukan miliknya dia. Bosnya itu mengalami kerugian, lalu ditawarkan ke karyawannya. Mau enggak? 3 orang mengambil kesempatan itu termasuk dia. 3 orang ambil, tahun-tahun terus, 7 tahun rugi terus. Tapi Bob tidak mau ganti pekerjaan. Dia bilang, I'm good at it and I love my job. Jadi dia terus mengerjakan. Sampai tahun ke-7, salah satu temannya tidak tahan, keluar. Celakanya apa? Tahun ke-8, perusahaannya mulai maju. Dan sampai sekarang, semua orang yang suka gitar akan kenal siapa Bob Taylor. Orang yang sukses. Karena mau bayar harga. Ujian jalan sekarang. Kita perlu strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai mimpi kita. Nah, apa beberapa pertanyaan? Apakah Anda sudah melakukan observasi dan studi yang memadai untuk memprediksi perjalanan ke depan? Jadi saudara harus tahu mencapai mimpimu apa yang harus dilakukan. Perjalanannya seperti apa? Jangan sampai saltum kalau saudara pergi ke satu acara, salah kostum. Saya berapa kali khotbah itu saltum. Diundang gereja doa malam, biasanya santai, jin, dan batik pendek. Suatu ketika itu doa malam menjelang Jumat Agung. Saya datang kaget, semuanya pakai jas, pakai dasi begitu kan. Wah, saya paling casual sendiri. Saya tanya gembalanya, gini boleh enggak? Dia bilang, saya enggak yakin boleh. Terus bagaimana? Saya pulang enggak mungkin terlambat. Saya tanya gini, punya jas? Punya. Akhirnya saya pakai jas, enggak lucu jas. Batik dalemannya. Untung saya tidak minta dasi sekalian. Celananya jin lagi kan begitu. Nah itu saltum. Karena tidak tahu perjalanannya akan seperti apa. Nah saudara harus tahu perjalanannya seperti apa. Kedua, apakah Anda sudah merancang strategi yang umum, komprehensif, selaras, efisien.
Apakah Anda sudah mulai melakukan langkah-langkah awal? Apakah semua yang Anda lakukan sekarang memberi kontribusi untuk pencapaian mimpi? Jadi apapun yang saudara lakukan walaupun kecil, selama memberi kontribusi untuk mimpimu, saudara lakukan. Berarti you are on the right track. Orang yang lari duluan belum tentu sampai duluan, setuju? Kalau tidak tahu strateginya, dia nanti mati duluan di tengah jalan. Tapi kalau kita tahu, jalan terus dengan baik. Apakah Anda mengembangkan semua hal terkait demi pencapaian mimpi? Tatkala persoalan muncul di tengah jalan, apakah Anda secara alamiah menyesuaikan strategi atau mengubah mimpi? Orang yang punya mimpi tepat, dia mengubah strategi, tidak pernah mengubah mimpi. Kemudian apakah Anda membiasakan diri menyeimbangkan kepekaan terhadap situasi dan pemikiran di luar kota? Jadi ada intuisi. Kalau dalam istilah bisnis itu kadang-kala dipakai istilah begini. Semua orang yang berhasil itu punya wow moment. Jadi wow. Dia langsung peka, ini momentumnya diambil. Atau orang itu mampu berpikir out of the box. Jadi ketika semua orang itu mikirnya satu kota ini terus, saudara bisa mikirnya di luar kota. Dan itulah yang menjadikan banyak orang berhasil, karena mampu berpikir di luar kota. Apakah Anda siap mengabaikan hal-hal yang menarik demi hal-hal yang penting? Banyak hal di dunia ini menarik, menyenangkan, tapi tidak semua hal itu penting untuk kita. Nah, ada orang yang bernama ini, kalau saudara kenal, saudara kenal orang ini enggak? Novogratov. Dia adalah orang yang terkenal dan dia memiliki jabatan yang baik di MIT. MIT itu perusahaan teknologi yang terkenal di Amerika. Kemudian dia merasa bahwa panggilannya bukan cuma menciptakan teknologi dan mengambil keuntungan, tapi panggilannya itu untuk membuat orang lain mampu di pendidikan. Maka dia berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan laptop yang harganya murah, tablet yang harganya murah $100, dan dia ingin semua anak di negara berkembang di Afrika, di Asia bisa belajar melalui tablet itu. Jadi dia keluar dari jabatannya yang enak dan dia menghabiskan bertahun-tahun untuk mencoba membuat itu. Tahun-tahun awal tidak berhasil, tapi sekarang banyak negara, Argentina, Peru, memesan ratusan ribu unit dari dia. Orang yang tahu apa yang dia mau lakukan, strateginya dia tahu. Jadi dia punya mimpi semua anak menjadi anak yang belajar. Nah, dia pikirkan caranya melalui laptop, karena tidak mungkin dia pergi kemana-mana kan. Nah, itulah yang dia capai. Ujian berikutnya, ujian orang. Waduh, waktu saya tidak cukup. Saya cepat sekali ya. Nanti kalau saudara kurang jelas bisa tanya saya di Q&A. Ujian orang. Untuk berhasil itu butuh interaksi sosial yang positif dan mutualistik. Positif berarti benar, tepat. Kalau mutualistik berarti membawa keuntungan bagi kita dan bagi orang lain. Apakah Anda berusaha mendapatkan inspirasi dari orang-orang tertentu yang berkaitan dengan mimpi Anda? Kalau mau jadi pendeta, dekatlah dengan pendeta yang sukses. Kalau saudara mau jadi pengusaha, dekatlah dengan pengusaha. Itu prinsip umum sebetulnya. Saya dulu mau jadi hamba Tuhan, saya dekat dengan hamba Tuhan. Saya mau jadi dosen, saya dekat dengan dosen. Itu prinsip umum yang saudara jalani. Dapatkan inspirasi dari mereka. Kemudian apakah mimpi Anda sudah cukup besar untuk menarik orang-orang besar dalam tim Anda? Jadi untuk menarik orang-orang besar, saudara harus punya mimpi yang besar. Banyak orang itu cari orang yang besar gitu. Wah, itu orang ya, yang bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, lulusan dari luar negeri S3. Terus orangnya datang. Tugas saya apa? Ini loh, nginput data ke MS Word. Gak butuh lah S3 gitu kan. Jadi kalau saudara mau orang yang besar itu tertantang masuk jadi tim Anda, maka saudara harus siapkan mimpi yang besar. Orang yang besar tidak akan masuk di kotak yang kecil. Jadi pikirkan sesuatu yang besar. Apakah Anda tahu orang-orang seperti apa yang idealnya berada dalam tim Anda? Orang seperti apa sih yang ideal ada di tempat Anda? Paling tidak itu yang pasti mengasihi, jujur, terampil di bidangnya. Apakah Anda telah memaksimalkan semua orang dalam tim Anda? Jadi ada beberapa orang yang ini buang, salah itu. Dimaksimalkan dulu. Kalau sudah maksimal, tetap tidak membawa kita mencapai mimpi, baru kita cerita bahwa kamu mungkin tempatnya di tempat lain. Tapi kita telah menjadikan orang itu menjadi orang yang lebih baik. Jadi jangan pernah masuk di satu tempat yang baru, semuanya diganti. Itu adalah leadership yang keliru. Coba maksimalkan yang ada. Kalau sampai tidak bisa, baru saudara ganti dengan yang baru. Berikutnya saudara, apakah Anda telah maksimal menjadi berkat untuk orang lain? Kalau tadi memaksimalkan orang, sekarang saudara menjadi berkat secara maksimal. Apakah Anda sudah menjelaskan mimpi ke orang lain yang terkait dan menjadikan mimpi itu sebagai visi bersama?
Jadi saudara harus tahu, kalau punya visi, tanya visinya apa gitu. Kalau orang lain bisa jawab berarti benar. Sekarang ini akreditasi di semua sekolah perguruan tinggi, kadangkala tim asesornya, akreditasi itu usil-usil tapi bermanfaat. Yang ditanya bukan cuma dosen-dosennya, kadang ditanya itu staf yang paling bawah, yang tukang bersih-bersih ditanya, visi sekolah ini apa ya? Nanti kalau dia bisa jawab, nilainya bagus akreditasi. Berarti kan visinya sudah tersampaikan. Ada banyak orang yang tidak tahu visi yang kita mau capai apa. Makanya mereka tidak bekerja dengan baik. Apakah Anda memiliki kapasitas untuk mempersuasi orang lain? Menjelaskan itu belum tentu mempersuasi orang. Tapi coba persuasi supaya orang masuk di dalam tim Anda. Jadi beritahu begini, kamu nih orang yang beruntung. Mengapa? Satu, aku cerita visi ini ke kamu. Tidak semua orang tak ceritakan visi ini. Kedua, visi ini besar. Hanya orang-orang besar yang bisa masuk ke visi ini. Yang ketiga, visi ini pengaruhnya itu lebih daripada yang mampu kamu bayangkan, yang mampu saya bayangkan. Wah gitu kan, bahasa-bahasanya kan persuasif sekali kan. Nanti akhirnya, oh iya saya mau masuk, begitu. Saya kalau rekrut orang saya tanya, seberapa besar kamu mau besar? Kalau dia bilang, wah saya mau begini saja, tidak cocok. Kalau dia bilang, saya mau begini, mau begini, mau begini. Nah itu bagus itu, berarti orang itu bisa dipakai gitu. Berikutnya, apakah Anda telah mencoba melihat mimpi Anda dari perspektif orang lain yang bekerja dengan Anda? Ada orang itu datang ke saya begini, Pak doakan saya ini ketemu, saya mau jadi apa? Jadi apa? Saya mau jadi motivator bisnis. Ngomong aja saya tidak bisa paham. Ngomong sesuatu yang simpel loh. Berdua, ngomong apa saya tidak bisa mengerti. Dari mana bisa jadi motivator bisnis? Paling-paling yang dia bisa ngomong cuma satu kalimat. Saudara kalau mau bisnis, jangan seperti saya. Nah itu tak paling itu yang akan menyemangati orang untuk berbisnis dengan lebih baik. Terus, sudahkah Anda memperlihatkan signifikansi besar dari mimpi Anda bagi orang lain? Jadi beritahu mimpi ini besar, pengaruhnya besar. Nah saya akan tampilkan satu gambar. Sudah terlambat berapa menit ini? Ini tim kesayangan saya, FC Barcelona. Wah, saya suka tim yang pada tahun itu menang. Bukan. Ini tim saya, jatuh bangunnya mereka, wah itu saya doakan gitu. Nah, tim ini punya semboyan. Nah, semboyannya itu kalau diterjemahkan adalah more than a club. More than a club. Jadi semboyan mereka itu, kita ini lebih dari sebuah klub sepak bola, we are family. Dan itu terlihat para bintangnya tidak egois. Dan saya memberitahu satu gambar ini, satu gambar yang bergerak namanya apa? Riff. Nah, ini bagus karena begini momennya. Lionel Messi itu biasa yang mengambil penalti untuk Barcelona. Dan pada saat peristiwa ini terjadi, dia sedang kejar-kejaran angka gol dengan Ronaldo untuk menjadi top scorer di Liga Spanyol. Kalau saudara jadi Messi, saudara ahli mengambil penalti, dan saudara sedang kalah 2 poin dari musuhmu, saudara ambil penaltinya enggak? Ambil toh? Messi enggak. Dia serahkan kepada temannya Neymar. Karena dalam pertandingan itu, Neymar itu dapat kesempatan berapa kali dia tidak bisa mencetak gol. Jadi dia berikan kepada temannya. Nah itu baru namanya more than a club. Makanya tidak heran di Barcelona itu kalau saudara lihat ya, ada satu orang mencetak gol, selalu orang itu yang mengejar, yang kasih umpan. Perhatikan. Kalau tim yang lawannya dia enggak, yang nyetak gol, langsung dia lari dan gini. Tahu toh maksud saya sahabat toh? Dia enggak peduli yang kasih umpan dia siapa. Pokoknya lompat langsung syah gitu kan. CR7. I hate that player. Terus ujian harga. Ujian harga. Berbeda antara keinginan dan mimpi itu perbedaannya gini. Orang yang memiliki mimpi rela mengorbankan keinginan. Saya ulang sekali lagi. Orang yang memiliki mimpi rela mengorbankan keinginan. Dan itu beda keinginan dan mimpi. Kalau saudara punya mimpi, harus rela kehilangan keinginan. Jadi ingin ini. Tapi tidak akan membawa manfaat untuk mimpi kita. Maka kita akan kejar mimpi kita. Ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda sudah memperkirakan seakurat mungkin harga kesuksesan Anda? Mungkin saudara akan dikritik orang lain. Mungkin saudara akan mengalami ketakutan. Mungkin saudara akan mengalami kehilangan materi. Mungkin saudara akan kehilangan harga diri. Tidak dipercaya orang kalau saudara gagal dan seterusnya. Atau saudara harus bekerja keras tanpa menjadi workaholic. Apakah saudara siap dengan harga itu? Kalau saudara siap dengan harganya, berarti saudara tahu mimpimu adalah mimpi yang baik. Bayar harganya. Apakah Anda memandang gagal sesudah habis-habisan
adalah lebih bernilai daripada tidak berani mencoba sama sekali. Kemarin pada waktu final NBA, yaitu Warriors melawan Cleveland Cavaliers, saya suka ucapan LeBron James. Walaupun saya tidak suka dia dan beberapa ucapannya menurut saya tidak bermutu. Tapi apa yang dia ucapkan itu bagus. Dia bilang begini, sekalipun kami pada akhirnya kalah di final ini, tapi aku tetap merasa juara karena aku sudah melakukan yang terbaik dari apa yang aku bisa. Habis-habisan terus gagal, itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Karena kalau tidak pernah mencoba sama sekali, itu berarti penakut, itu pengecut berarti. Tapi kalau sudah habis-habisan gagal, saudara belajar sesuatu dari itu, saudara adalah pahlawan yang sejati. Terus, apakah Anda sadar bahwa harga yang harus dibayar biasanya lebih cepat datang, lebih tinggi dari perkiraan, dan lebih dari sekali dibayar? Kita kan kadang-kala gini, aku siap bayar harganya, walaupun nanti dikritik orang, saya siap. Tapi begitu dikritiknya tiap hari, tapi jangan tiap hari lah, gitu kan. Siap-siap tapi jangan tiap hari, gitu. Terus gini, saya siap mengalami kerugian gitu. Bulan depan rugi bener. Aduh kok terlalu cepat ya, saya perkirakan ruginya 5 tahun yang akan datang. Nah, kadang datang lebih cepat, lebih tinggi dari yang kita perkirakan, dan datang lebih sering dari yang kita duga. Sadarkah Anda bahwa semakin besar sebuah mimpi, semakin mahal harga yang dibayar? Apakah Anda berkomitmen untuk tidak membayar apa yang tidak boleh dibayar? Kesehatanmu jangan dikorbankan untuk mimpimu, percuma. Mimpimu tercapai, kamu tidak menikmati mimpimu. Keluargamu jangan dikorbankan, karena ketika engkau mencapai semuanya dan kehilangan keluargamu, basically you lose almost the whole thing in your life. Karena keluarga pada akhirnya adalah what matters most in your life. Kerohanianmu jangan dibuang. Nah, saya akan memberikan 2 kutipan secara cepat. Saudara bisa lihat di sini. Once you agree upon the price you and your family must pay for success, it enables you to ignore the minor hurts, the opponent's pressure, and the temporary failures. Tahu harganya, saudara sudah tahulah bahwa hal-hal itu tidak enak, tapi hal-hal itu adalah hal-hal yang sementara. Hal-hal yang sementara. Terus ujian keuletan yang ke-8 ini, tinggal 3 lagi. Ujian keuletan. Mimpi besar diraih melalui langkah kecil di awal. Baby step in the beginning, tetapi juga baby step di tengah-tengahnya. Bahkan ketika saudara tidak kuat lagi, tetap berjalan 1 langkah saja. Ada 1 lagu dalam bahasa Inggris itu bagus, 1 hymn. Saya paling suka lagu itu, salah satu lagu favorit saya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kurang tepat. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, setiap langkah selalu ikut Yesus. Bahasa Inggrisnya begini, one step at a time. Only one step at a time. Jadi 1 langkah, 1 waktu. Cuma 1 langkah aja, 1 waktu. Tapi bersama dengan Tuhan. Ini namanya keuletan. Saudara harus ngambil baby step pertama, di tengah-tengahnya saudara capek, tetap harus saudara melangkah. Saya ingat ada 1 orang yang menjadi pelopor olimpiade maraton, khusus lari untuk orang cacat. Karena dia menderita kanker dan akhirnya kakinya dipotong untuk menyelamatkan jiwanya dia. Nah, dia ingin mendapatkan uang untuk penelitian cancer. Yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk menarik perhatian dunia. Dia pakai kaki palsu, padahal waktu itu belum berkembang. Jadi tiap kali dia lari berapa miles, selalu berdarah kakinya. Tapi dia terus berjalan, sampai akhirnya berhari-hari dia jalan gitu. Orang itu bisa tahu, karena kan dia pindah-pindah tempat terus. Orang akhirnya memperhatikan, orang mulai kirim dana, dan akhirnya orang yang mengikuti lomba lari itu, orang sehat, tidak sehat, semuanya ikut, bisa terkumpul dalam 1 event 800.000 orang ikut maraton itu, dan terkumpul puluhan juta US dollars untuk penelitian kanker. Dan orang bertanya kepada orang ini, apa rahasiamu? Kok kamu bisa lari bermil-mil luar biasa jauh? Dia bilang gini, rahasianya simple. Saya cuma bilang 1 tiang listrik lagi, lari. Nanti setelah sampai di 1 tiang listrik, dia bilang gini, tinggal 1 tiang listrik lagi gitu kan. Nanti 1 tiang listrik lagi, dia bilang itu masih ada 1 lagi. Jadi jangan mikir yang jauh. Saya pernah menonton sebuah film dokumenter. Ada 1 tim itu kalah karena mentalnya jelek sekali. Nah, pelatihnya kemudian mengajar orang yang paling kuat badannya di sana itu disuruh jalan begini kan, terus disuruh nahan beban, ditutupi wajahnya,
terus disuruh nahan beban sambil jalan terus gitu kan. Jalan terus gitu. Pokoknya ketika dia capek disemangati, jalan terus. Begitu dibuka dia kaget. Karena dia telah melewati semua lapangan itu. Padahal biasanya dia baru 1/4 aja sudah berhenti. Kenapa? Karena dia mikirnya sampai sana loh. Aduh masih jauh. Tapi kalau saudara punya pikiran, alah tinggal satu lagi. Saudara akan jadi orang yang ulet. Saya tidak pernah menyerah. Salah satu yang saya menyerah, saya sampai sekarang menyesal mau coba lagi adalah 2011 saya di Amerika, saya diajak rock climbing. Rock climbing ini bukan mainan, ini sungguhan di pantai Barbara itu. Kalau tidak salah namanya, saya tidak ingat nama pantainya persis apa. Kemudian ada Bukit Batu. Dan saya pertama kali ikut rock climbing. Pertama dicoba oleh teman saya itu, dosen saya. Itu modelnya begini. Jadi dari bawah ke atas. Wah dia kaget karena saya cepat sekali naiknya. Saya bisa naik ke atas. Kemudian yang kedua dia bilang, ayo coba yang sekali lagi. Modelnya gini. Jadi saya naik dari sini, modelnya begini loh. Saya nyoba kan, sampai tengah itu gak kuat. Terpental gini, sampai mau nabrak tebingnya saya tahan begitu kan. Wah, saya 1 jam di situ. Tidak berhasil. Terus tanya, mau nyoba lagi? Saya bilang, coba jangan diturunkan dulu, saya coba dulu. Tapi saya coba sudah tidak kuat, benar-benar tidak kuat. Akhirnya saya bilang, turun. Sampai sekarang saudara, saya menyesal setengah mati. Tapi saya tahu rasa sakitnya apa. Besoknya setelah saya rock climbing itu, saya benar-benar mau nangis loh saudara. Karena apa? Tangan saya tuh sakitnya luar biasa, luka dan sakit. Karena kan tidak pernah nahan beban seberat badan saya sekarang loh. Dan itu berjam-jam saya nahannya. Jadi saya bangun tuh seperti 6. Tidak bisa rasa tapi rasa sakit loh. Tidak bisa digerakkan gitu. Sakitnya luar biasa. Tapi kalau saya diberi kesempatan sekali lagi hari ini nyoba, saya pasti akan coba. I hate failures. Don't give up. Kekalahan yang sebenarnya adalah when you give up. Itu kekalahan yang sebenarnya. Itu kegagalan yang sebenarnya. Nah berikutnya saudara, pengujian keuletan ini. Apakah Anda sadar menanggung sesuatu secara konsisten seringkali lebih sulit daripada secara intensif? Jadi kadang-kala kalau ada beban 100 kilo itu gampang. Kalau diangkatnya 10 menit ya. 100 kilo 10 menit. Dibandingkan dengan 10 kilo 1 hari. Enak mana? Harus siap, bukan cuma besar, intensif, tetapi juga konsisten. Kedua, apakah impian Anda menjadi salah satu faktor penting yang meneguhkan komitmen Anda? Mengapa kita tetap komitmen jalan terus? Ada mimpi di depan. Tahukah Anda bahwa sebuah keberhasilan seringkali adalah kumulasi dari kegagalan-kegagalan yang tak terhitung? Saudara kalau sadar bahwa banyak orang untuk menghasilkan sama dengan berhasil. Itu yang ditambahkan itu adalah kegagalan 1, kegagalan 2, kegagalan 3, dan seterusnya. Kemudian sadarkah Anda bahwa kegagalan sesungguhnya adalah menyerah pada keadaan? Mengertikah Anda bahwa faktor kegagalan terbesar dan terparah terletak pada diri kita, bukan pada orang lain. Kalau engkau gagal, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, salahkan dirimu sendiri. Karena gagal itu bukan gagal, kecuali kalau engkau diyakinkan gagal tidak ada harapan. Tapi selama engkau belajar dari kegagalanmu, maka tidak ada yang namanya kegagalan. Apakah Anda terbiasa berpikir dan berkata positif secara tepat, sehingga menguatkan tekad Anda? Beberapa orang berpikir positif, berkata positif, tapi tidak tepat. Misalnya ya, miskin, tiap pagi bangun lihat cermin. Good morning orang kaya, gitu. Good morning orang kaya, gitu kan. Ini tidak tepat. Karena apa? Itu menyangkali realita. Kecuali kalau saudara bilang gini, hei orang miskin, aku tidak akan lihat mukamu lagi ya 5 tahun yang akan datang lah. Karena mukanya berubah jadi muka orang kaya. Nah itu boleh kalau itu, ngerti ya. Tapi kalau ini sekarang sudah miskin, ini kan masih miskin. Hei orang kaya, itu orang gila itu namanya. Nah boleh, tidak tepat. Tapi kalau saya bilang gini, I hate this poor face, this ugly face, I hate you so much. Nanti in the next 5 years, I will not see your face again. Nah itu boleh. Mensugesti diri, tapi bukan menyangkali keadaan. Terus berikutnya, apakah Anda memandang sebuah persoalan sebagai tantangan atau halangan? Orang yang berhasil itu begini, ada persoalan, waduh seneng, ini tantangan ini. Wah bahkan beberapa orang gini, wah ini undangan ini. Wah kalau ada persoalan, excited. Tapi kalau saudara ada persoalan, aduh ini ada halangan, saudara tidak akan pernah bisa berhasil. Elizabeth Keckley, tokoh yang penting, coba. Saudara mungkin tidak banyak kenal, tapi di hidupnya dia banyak menginspirasi orang-orang kulit hitam di Amerika. Dia dulu adalah budak dan
benar-benar budak dari garis keturunan nenek moyangnya sudah bertahun-tahun jadi budak. Kalau sudah bertahun-tahun beberapa generasi budak, kan orang akan berkata, sekali budak tetap budak. Terus dia pernah mengalami pelecehan seksual, anak pertamanya dia itu karena dia diperkosa. Dan dia diperkosa bukan cuma sekali, bukan dengan satu orang, berkali-kali, sekali, kadangkala beberapa orang sekaligus memperkosa dia. Tapi satu hal yang dia capai, dia terus belajar membaca menulis, dia terus belajar menjahit yang diajarkan oleh ibunya. Sampai suatu ketika dia bisa membuatkan pakaian untuk para politikus di Amerika, bahkan beberapa istri presiden itu pesan pakaian dari dia. Dan ketika dia punya uang yang banyak, dia berpesan minta bayar kepada tuannya. Saya mau bayar untuk dibebaskan. Tuannya bilang, enggak usah, kamu pergi aja melarikan diri. Enggak, hukumnya aku harus bayar. Akhirnya sama tuannya diomongin, bayarmu sekian. Mahalnya setengah mati. Tahun itu $1.200 itu mahal sekali. Tapi akhirnya dia bilang begini, oke, aku akan bayar. Banyak orang kaya yang dia buatkan pakaian membantu dia. Jadi dia bayar, dia bebas. Kemudian orang ini kan semua membantu bukan hutang. Tapi orang ini punya komitmen tetap akan dibayar. Akhirnya dia bayar semuanya. Kemudian dia memiliki beberapa perusahaan yang luar biasa di bidang garment. Dan pada akhirnya dia mengatakan dari semua anak majikannya, tidak ada yang kesuksesannya setara dengan dia. Kesuksesan dari sisi popularitas maupun kekayaan maupun impact untuk orang lain. Ini orang yang dihormati di kalangan orang kulit hitam. Kalau majikannya yang kulit putih tidak dihargai di lingkungannya. Saudara, ini orang yang sukses yang mau membayar harganya. Ulet dia. Ujian kepuasan nomor 9. Menemukan siapa Anda dalam proses lebih penting daripada apa yang Anda raih. Dua-duanya memang penting, tetapi yang lebih penting adalah menemukan siapa Anda di dalam proses. Sudahkah Anda menemukan nilai-nilai tertentu yang membuat Anda puas? Jadi saudara mengejar mimpi itu walaupun pada akhirnya tidak bisa mencapai atau belum mencapai. Tapi saudara itu puas dengan perjalanannya karena saudara menemukan jati dirimu. Saudara mungkin berkata begini, aku dulu mikir 1, ternyata talentaku 2 gitu. Ternyata aku tidak seburuk yang aku duga. Ternyata karakterku menjadi lebih berkembang. Ternyata aku lebih bergantung kepada Tuhan. Nah, menemukan jati dirimu di dalam proses itu harusnya memberi kepuasan untuk engkau. Lebih daripada hasil yang engkau dapatkan. Apakah Anda sudah menikmati prosesnya? Jadi proses ini harus dinikmati. Apakah Anda menemukan jati diri di tengah proses tersebut? Apakah Anda bersyukur untuk setiap poin apapun yang mendekatkan Anda dengan mimpi itu? Jadi puas kalau semakin dekat, walaupun cuma sedikit, tapi puas. Sadarkah Anda bahwa orang yang hanya puas dengan perwujudan mimpi, dengan hasil, adalah orang yang kepuasannya semu? Perhatikan baik-baik ya. Kalau saudara hanya puas, kalau hasilnya tercapai, maka saudara tidak akan pernah puas dengan sesungguhnya. Karena begitu tercapai, saudara akan mimpi lagi toh. Nanti tidak puas lagi. Tapi kalau saudara selalu menikmati prosesnya, hasilnya apapun, itu cuma bonus. Kepuasan sejati itu ada di prosesnya. Nanti kalau berhasil, itu bonusnya untuk kita. Kita harus punya mindset seperti itu. Tidak peduli hasilnya dulu. Yang penting prosesnya bersama Tuhan, kita nikmati menjadi orang yang lebih baik. Terus, siapkah Anda melakukan hal-hal yang tidak enak, tapi membawa kepuasan, daripada hal-hal yang nyaman, tetapi tidak memuaskan? Saya tidak mengatakan begini, lebih baik miskin daripada kaya. Tidak, saya mengatakan begini. Kita melakukan hal-hal yang tidak mengenakan, tapi membawa kepuasan. Itu lebih bermakna daripada melakukan hal-hal yang menyenangkan, tapi tidak membawa kepuasan. Saudara mau kesenangan atau kepuasan? Pasti kepuasan, lebih bernilai daripada kesenangan. Tahukah Anda bahwa kepuasan besar karena melakukan hal-hal yang kecil secara benar adalah lebih memuaskan daripada melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, ada kutipan cepat. Kutipan cepat adalah ini. Orrin Woodward mengatakan, saya berhenti membayar harga untuk kesuksesan. Kalau tadi kan saya ajarkan paying the price. Nah, ini ada satu langkah lebih maju lagi. I stopped paying the price for success and I started enjoying the price for success. Kalau saudara punya konsep I pay. Orang bayar tuh tidak enak soalnya. You don't enjoy paying something biasanya. Tapi kalau saudara itu mulai menikmati bayarannya itu. Jadi ketika saudara bayar, saudara itu bersyukur bisa bayar. Makanan enak sama makanan bayar lebih enak mana? Coba saya tanya ya. Saudara dibayarin orang makan makanan yang mahal sekali
dengan saudara membayari orang lain makanan yang mahal, enak mana? Kalau orang yang bukan pemimpi sejati ya, orang yang tidak besar, selalu pikirannya gini, makanan enak itu tahu, 1 gratis, 2 banyak. Itu sudah. Nah, saudara bukan pemimpi yang baik. Kalau saya dibayari orang suka, saya yakin membayari orang lain harusnya lebih suka. Itu orang yang besar, yang rebutan untuk bayarin orang lain. Karena kalau saudara bisa bayarin orang lain itu ya kalah besar dengan saudara. Anak saya pernah tanya gini, Pak kenapa enggak mau jadi pengusaha? Apin yakin kalau Papa jadi pengusaha, mesti lebih kaya pada dari orang-orang lain. Papa mesti bisa. Saya bilang, enggak perlu. Papa puas jadi hamba Tuhan. Kenapa? Papa puas. Semua pengusaha nurut sama Papa. Kalau Papa bilang bertobatlah, semua bertobat, ngerti nggak? Mari kita bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kalau di kantornya enggak nurut sama siapa-siapa ya kan, di gereja nurut gitu kan. Jadi saya ada kepuasan tersendiri merintah-merintah orang. Bukan itu poinnya. Poinnya bukan itu. Oke, berikutnya saudara, ujian makna hidup yang terakhir. Makna hidup baru diraih tatkala Anda menggenapi tujuan hidup dari Allah, yaitu memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk makna hidup. Apakah bagi Anda hidup yang berarti lebih berharga daripada hidup yang sukses? Menjadi sukses dengan menjadi berarti, menurut saudara lebih penting mana? Kedua, sadarkah Anda bahwa arti hidup bukan terletak pada apa yang kita punyai, tetapi apa yang kita bagikan? Not what we have, tetapi what we share, what we give. Yang ketiga, setujukah Anda bahwa yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang, yaitu legacy, lebih berarti daripada apa yang kita hasilkan sekarang, achievement. Legacy is more important than achievement. Kalau saudara setuju, maka saudara memiliki mimpi yang besar. Apakah kesuksesan menurut Anda terletak di dalam, yaitu penemuan jati diri dan pemenuhan tujuan hidupmu, sekaligus di luar diri kita? Pengaruh positif bagi orang lain. Atau dengan kata lain, kalau saya membaginya begini, kalau kita harus milih loh ya, kalau harus milih, kalau tidak harus milih ya jangan milih. Kalau kita harus milih, maka kita lebih milih being impactful daripada being plentiful. Tapi kalau kita harus milih, lebih baik berpengaruh daripada berkelimpahan. Tapi kalau kita tidak harus milih, kita akan bilang begini, I want to be a rich person, so I can have a bigger influence, bigger impact for others. Maka saudara menggabungkan dua hal yang sama-sama baik. Jadi jangan sampai punya pikiran plentiful musuhnya impactful. Bisa dua-duanya saudara miliki. Tapi kalau harus milih, maka saudara milih impactful daripada plentiful. Dan saya akan tutup dengan memperkenalkan satu wanita yang hormati semua orang, tidak ada laki-laki yang tidak menghormati dia, tidak ada wanita yang tidak menghormati dia, tapi belum tentu ada laki-laki yang mau memperistri dia, yaitu almarhum Mother Teresa. Nah, dia memberikan kalimatnya begini, saudara, tidak semua kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan itulah yang dia lakukan di India, menjadi tokoh yang luar biasa, melayani di kalangan penyakit kusta. Dan itulah Mother Teresa. Sekalipun kita beda doktrin, tapi saya yakin kita setuju dia adalah orang yang luar biasa. Sebagai simbol hidup yang punya pengaruh. Orang lain mengatakan begini, Mother Teresa itu pernah ditanya, apakah arti hidup? Dan dia menjawab begini, to help other people. Untuk membantu orang lain. Dan orang yang bertanya berkata begini, jawaban itu aneh, tapi jawaban itu benar. Membawa pengaruh bagi orang lain, itu adalah mimpi kita yang paling besar. Saudara boleh punya mimpi apapun, kaya, sukses, terkenal, populer, itu tidak salah. Tapi kalau pada akhirnya engkau tidak punya pengaruh yang seimbang dengan kesuksesanmu, maka kesuksesanmu adalah meaningless success. Tapi kalau engkau memakai kesuksesanmu membawa pengaruh bagi orang lain, maka engkau harus bermimpi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sehingga kerajaan Allah di muka bumi akan menjadi lebih indah. Karena ada orang-orang yang besar yang mampu memberikan pengaruh yang besar. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda bekerja sekadar untuk bertahan hidup? Ada yang bekerja hanya untuk bertahan hidup, tidak usah mengangkat tangan. Dari wajahnya saya bisa tahu. Yang kedua,
Apakah Anda bekerja untuk mengejar kesuksesan? Ada beberapa yang mengejar kesuksesan, tambah kaya, atau ini yang ketiga, Anda bekerja untuk memberi makna hidup bagi dirimu sendiri, kamu menjadi optimal di tangan Tuhan, kapasitasmu, karaktermu, imanmu, pengalamanmu bersama Tuhan menjadi maksimal, dan engkau memiliki makna hidup bagi orang lain. Engkau punya pengaruh yang baik, engkau meninggalkan warisan yang akan selalu dikenang oleh orang lain. Saya jelaskan ke anak saya, mengapa saya jadi hamba Tuhan, apa yang paling saya sukai dari menjadi hamba Tuhan. Saya beritahu, karena saya bisa punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain. Saya tidak mengecilkan beberapa di antara saudara, saudara punya pengaruh yang besar, tetapi jangan iri kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pengaruhnya besar. Saya dalam 1 bulan berkhotbah kepada berapa ribu orang, saudara. Di gereja saya, di tempat lain, saya sudah mempengaruhi begitu banyak orang. Saudara mungkin punya uang lebih banyak dari saya. Tapi apakah saudara mempengaruhi orang lebih banyak daripada yang saya lakukan? Tapi jangan pesimis. Wah, kalau tidak pendeta berarti tidak bisa punya pengaruh. Find a way supaya saudara punya pengaruh yang lebih besar di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.